Halo, baik. Ibu Ria, apakah terdengar suara? Iya, benar ya, Kak. Ibu Ria suaranya sangat kecil sekali. Masa? Tes tes. Baru. Oke. Baik. Baik, gimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Eh, Gimana Kak? Ibu Ria posisinya lagi di rumah atau di sekolahan? Di rumah. Di rumah. Bagaimana kabar anak-anak di kelas saat ini Bu Ria? Alhamdulillah seperti Baik. biasa. Kabar yang ada di rumah bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bapak. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita sama-sama dalam keadaan sehat, Bu Ria dan bersama saya gitu sama-sama dalam keadaan sehat. Baik, Ibu Ria, ini menindaklanjuti dari kemarin ceritanya Ibu Ria menghubungi saya ingin bertemu dan berbincang-bincang gitu ya Bu Ria ya. Pada kesempatan kali ini saya juga ada waktu, Bu Ria juga ada waktu, artinya bahwa kali ini kita bisa bertemu dan melakukan percakapan atau sharing atau cerita dari Ibu Ria gitu. Nah, baik Ibu Ria, boleh apa yang rencana pada pertemuan kali ini? Kira-kira apa yang ingin dibahas oleh Ibu Ria gitu bersama saya Tentang kurikulum merdeka kali ya, Pak ya. tentang Kayaknya kurikulum merdeka. uh, Baik, gimana Ibu? Uh, uh, Tujuan kali ini Ibu akan menyampaikan sesuatu gitu ya, yang berkaitan dengan kurikulum merdeka gitu. Kira-kira tujuan awal gitu dari pertemuan kali ini apa yang bisa disampaikan kepada saya gitu, cerita awalnya gitu. hmm, Ap- uh, gim- gimana ya, Pak? Kayaknya perlu memperdalam lagi tentang IKM gitu karena saya masih bingung-bingung gitu. Oh baik, Uh, bahwa Bu Ria pada pertemuan kali ini Ibu Ria mau membahas tentang kurikulum merdeka karena Bu Ria masih merasa bingung tentang memahami dan mengimplementasikan daripada kurikulum merdeka gitu kan Bu? Betul? ya, betul, Bapak. Baik, Ibu Ria, kira-kira nanti setelah kita selesai berbincang-bincang gitu, Bu Ria bersama saya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka gitu, tujuan akhir yang ingin dicapai dari setelah kita melakukan percakapan ini nih apa sih Bu Ria? Tujuan Bu Ria akhirnya nanti ingin mendapatkan apa gitu. Bagaimana nantinya saya tuh lebih paham gitu, bagaimana tentang kurikulum merdeka, terus bagaimana sih mengimplementasikannya gitu. Baik Karena Ibu Ria, dari dua poin yang saya dapatkan dari nanti tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Ibu Ria adalah Ibu Ria memahami tentang kurikulum merdeka. Dan ya juga yang kedua betul, yaitu Bu Ria dapat mengimplementasikan daripada kurikulum merdeka di kelas Bu Ria gitu ya. Nah, ya. kira-kira ini dalam pemahaman, dalam nanti implementasi, menurut Bu Ria, ukuran dari keberhasilan daripada nanti setelah pertemuan ini sehingga Ibu bisa paham atau Ibu bisa mengimplementasikan, itu bagaimana Bu Ria? Hmm, Ukuran keberhasilan dari ketika nanti kita
proses, berbincang-bincang gitu tentang apa yang dialami Ibu Ria, terus berkaitan dengan kurikulum Merdeka, tingkat keberhasilan dari akhir daripada pertemuan ini menurut Bu Ria itu apa nanti? Mungkin, bagaimana saya lebih memahami ya, jadi bagaimana nantinya saya akan merancang gitu ya, bagaimana merancang, eee, proses pembelajaran dari kurikulum Merdeka tersebut gitu. Baik, tingkat keberhasilannya adalah Ibu Ria dapat dan mampu gitu ya, Iya. merancang proses pembelajaran yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bu Ria, pada kesempatan kali ini gitu, Ibu Ria ingin bersama saya gitu membahas gitu ya tentang kurikulum Merdeka gitu. Nah, sampai saat ini Bu Ria boleh bercerita kepada saya gitu tentang apa sih yang Ibu sudah pahami tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang saya pahami itu, pembelajaran yang berpihak pada murid, terus gimana sekarang itu sudah tidak, melihat nilai lagi, tapi lebih di mana, merdeka belajar seperti itu ya, dan kita sebagai guru juga bagaimana kita merdeka mengajar di situ. Dan, di dalam kurikulum Merdeka ini juga, ada proyeknya gitu, proyek penguatan profil Pancasila di mana, inilah tujuan yang mau dituju dari kurikulum tersebut, gitu kali ya, Pak, ya? Baik, Ibu tadi menyatakan bahwa pengetahuan tentang IKM gitu, kurikulum Merdeka, Ibu menyatakan bahwa pembelajaran berpihak pada murid. Setelah itu tidak hanya fokus pada hasil, tapi fokus pada proses. Gitu ya Bu Ria ya. Setelah itu adanya Merdeka Mengajar dan salah satunya lagi Ibu menyatakan tentang P5 gitu. Iya. Penguatan atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Baik Bu Ria, Ibu Ria uh, kira-kira pada kesempatan kali ini apabila diberikan sebuah skala gitu Bu, skala dari 1 sampai 10 gitu, kira-kira di mana sih posisi Ibu sekarang itu tentang berkaitan dengan pemahaman kurikulum Merdeka gitu saat ini gitu. Pada saat ini pengetahuan Ibu tuh kira-kira posisinya ada di mana apabila diibaratkan dari skalanya 1 sampai 10 gitu. 5 kali ya, Pak, ya? 5, baik. Kenapa kok Ibu menyatakan 5 gitu? Karena menurut saya belum terlalu memahami, Pak, gitu. Belum, Belum saya terlalu memahami gitu ya akan kurikulum heeh, Merdeka gitu. iya. Selanjutnya Jadi, Ibu? belum sempat juga mempelajari gitu. Belum sempat mempelajari gitu. Nah, karena Ibu menyatakan bahwa posisi Ibu apabila diskalakan gitu dari skala 1 sampai 5 posisi Ibu ada di skala 5 artinya bahwa 50-50 gitu ya Bu ya. Iya. Karena Ibu tadi menyatakan bahwa belum memahami akan bagaimana sih menerapkan daripada kurikulum Merdeka itu. Nah, kira-kira nanti Bu setelah proses daripada kita bincang-bincang, percakapan yang kita lakukan gitu ya, nanti sharing-sharing pengalaman gitu, kira-kira nanti setelah akhir daripada proses percakapan ini selesai gitu, goal-nya gitu, keinginan daripada Ibu apabila kita kembali dari skala 1 sampai 10 inginnya di posisi mana Bu? 8 kali ya, Pak, ya? Berarti baik Bu, semangat Ibu. Dari posisi 5 menuju ke 8 gitu. Posisi Iya. 5 menuju ke 8. Nah, dari proses tersebut dari 5 ke 8 itu eh, menurut Ibu kekuatan apa sih yang bisa ya
Ibu gali lagi atau potensi apa yang ada di dalam diri Ibu atau apa yang bisa Ibu lakukan untuk dari sekarang posisi 5 sampai nanti tujuan akhirnya yang ingin dicapai dari setelah proses percakapan ini yaitu posisinya 8 gitu, apa Bu kira-kira? Mungkin lebih banyak belajar lagi kali ya, Pak, ya? Baik, baik. Banyak belajar, belajar dari mana Ibu? Di sumber-sumber, apalagi kan, ada disiapkan dari kementerian itu kan, platform Merdeka Mengajar Dari gitu. Mungkin sumber-sumber yang berkaitan dengan yang disediakan oleh kementerian gitu ya Bu ya? iya. Boleh diceritakan Bu pengalaman Ibu akan yang Ibu sampaikan sumber-sumber platform-platform yang Ibu sampaikan tadi yang dari kementerian gitu? Soalnya kayaknya di dalamnya tuh ada pelatihan mandiri, di platformnya itu ada modul-modulnya juga. Jadi, tapi saya tidak bisa terlalu menjelaskan, Pak, karena kan saya belum mempelajarinya gitu. Jadi Baik, baru sekilas gitu. baik. Ibu mendengar, mengetahui akan platform itu dari mana Bu? Boleh cerita gitu di awalnya? Kayaknya lupa saya, Pak, kayaknya dari sosialisasi kok kemarin tuh ada. Dari sosialisasi Heeh, sosialisasi dari dinas IKM, pendidikan kah? Iya, tentang IKM. IKM. Heeh. Apakah dari dinas pendidikan kah? Atau memang dari gugus kah? Atau dari memang dari sekolah Bu? Kemarin itu kayaknya dari semua gugus deh kayaknya, Pak. Soalnya waktu itu tuh ada sosialisasi untuk satu kecamatan gitu. Ya dari dinas Baik. deh. Heeh. Artinya bahwa Ibu sudah mengikuti sebuah sosialisasi yang Iya. berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, dari itu Ibu kira-kira peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa diambil oleh Ibu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut gitu. Ya itu tadi pemanfaatan PMM gitu. Eh, bag- Pemanfaatan PMM. Bagaimana membuat project P5 gitu. Terus bagaimana membuat modul lah kalau kita mau memodifikasi modul seperti itu gitu. Baik, membuat modul ajar gitu ya Bu ya tadi ya? Iya, Membuat modul heeh. ajar, terus P5, artinya bahwa Ibu kemungkinan bisa mengeksplor daripada aplikasi tersebut ya Bu ya? Iya. Heeh. Nah, apakah memang ini boleh cerita Bu, ketika di awal Ibu gitu mengikuti daripada sosialisasi tentang IKM dan dikenalkan yang berkaitan dengan perangkat gitu atau Mm-mm. aplikasi yang berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar Ibu ya, PMM tuh. Iya, heeh. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu nanti lakukan ke depannya untuk uh, bisa mengeksplor daripada pengetahuan Ibu yang berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar gitu? Hmm, ya saya pelajari lagi Pak. Itu kan kebetulan bisa di HP ya gitu. Jadi saya pelajari lagi di HP, nanti di explore-explore, terus dilihat-lihat lagi, terus diikutin pelatihan-pelatihannya seperti itu. Nah, Ibu menyatakan tadi bisa dieksplor. Oh, artinya Ibu ini sudah mengunduh ya Bu ya? Sudah, tapi saya cuma Sudah. lihat-lihat sekilas gitu aja Pak. Baik, Ibu sudah mengunduh, nanti bisa mengeksplor yang berkaitan dengan apa yang mau didapat tadi, berkaitan dengan modul ajar, nanti penerapan proyek penguatan profil Pancasilanya gimana gitu ya Bu ya. Iya Nah, Bapak, kira-kira betul. Ibu ini kan sudah ya
mendapatkan sosialisasi, mengunduh daripada platform Merdeka Mengajar. Apa sih hambatan atau gangguan yang Ibu alami sehingga Ibu ini belum bisa mengeksplor secara maksimal berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar tersebut? Karena kan tugas kita nggak cuma itu Pak, belum lagi kita di sekolah tuh udah sibuk ngajar gitu kan, pulang tuh udah capek, belum lagi dengan ada pelatihan lain seperti itu. Jadi buka sebentar-sebentar aja gitu aja paling, dan kan belum nyoba juga mau menerapkan kurikulum merdeka gitu, karena masih mandiri belajar ya. Gitu. Baik, berkaitan dengan tadi Ibu menyatakan bahwa memang betul ya Bu ya, selain kita juga tugas-tugas yang lain juga banyak gitu. Selain Iya, Ibu, selain mengajar, tugas apa lagi Bu? itu mengikuti pelatihan Bapak. Mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Pelatihan guru penggerak. oh baik. Nah, di pelatihan-pelatihan yang diikutin, apakah ada irisan gitu yang berkaitan dengan memperdalam lagi tentang implementasi kurikulum merdeka gitu? Ya ada di filosofi Ki Hajar tuh ada. Terus eh, nilai-nilai juga ada, peran kita biar lebih maksimal lagi dalam menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka gitu. Eh, budaya positif ada, pembelajaran diferensiasi ada gitu. Ada sih kaitannya gitu, adalah gitu untuk membantu seperti itu. Baik, artinya bahwa pengembangan diri yang dilakukan oleh Ibu Ria itu juga bisa menambah tentang pengetahuan tentang implementasi kurikulum merdeka ya, Iya betul yang berkaitan Bapak. dengan materi-materi yang di dalamnya. Nah, menurut Ibu hambatan yang paling utama gitu Bu, hambatan yang paling utama kok Ibu ini sudah mendapatkan, ceritanya Ibu tadi cerita sudah mendapatkan sosialisasi, sudah mendapatkan, sudah pengembangan diri yang lainnya, yang bahkan materinya beririsan, sudah melakukan langkah besar lagi. Ibu sudah mendownload berkaitan dengan aplikasi yang berkaitan dengan kurikulum merdeka gitu. Kira-kira menurut Ibu hambatan yang paling memang dirasa ini berat ketika yang menghambat Ibu untuk bisa lebih lanjut gitu memahami tentang kurikulum merdeka gitu? Belum siap aja gitu Pak, karena prosesnya kan kita masih mandiri belajar ya. Itu lagi yang menjadi oh nanti ajalah kayak gitu. Yang Baik, penting boleh uh, baik boleh diceritakan Bu tentang mandiri belajar itu bagaimana gitu. Tadi menyatakan bahwa saya ini belum siap loh Pak karena nampaknya kelas saya, sekolah saya masih mandiri belajar gitu ya Bu ya. Boleh cerita mandiri belajar itu bagaimana Bu? ya kalau kita masih di proses belajar aja dulu gitu, belum nyoba gitu. Oh Belajar-belajar, artinya cari-cari tahu dulu betul, gitu. artinya bahwa kurikulum yang Ibu terapkan di kelas Ibu ini masih belum menggunakan kurikulum merdeka gitu ya Bu ya? Belum Bapak. Kan Tapi Ibu tadi ingin kita bincang-bincang bersama-sama, uh, Ibu mendapatkan kebingungan gitu ketika Ibu mau mengimplementasikan gitu kurikulum merdeka di kelas Ibu gitu ya. iya Bapak. Jadi eh, siapa tahu nanti dapat eh, dari Bapak gitu saya lebih cara gimana sih walaupun cuma mandiri belajar gitu tapi mau gitu. Baik,
Ibu sudah menyampaikan tadi tentang hambatan, bahkan Ibu menyampaikan tentang peluang kemungkinan Ibu bisa memahami tentang kurikulum merdeka. Kira-kira Bu, solusi apa ya yang bisa Ibu lakukan untuk agar hambatan ini bisa terselesaikan gitu Bu? Eee, apa ya, mungkin, saya banyak belajar lagi tuh kali ya Pak dari itu tadi, PMM gitu ya, sudah juga dapat sosialisasi kan mungkin saya lebih mendalami lagi gitu biar dan walaupun, baru mandiri belajar gitu yang penting kita sudah tahu gitu ya, jadi kita mau menerapkannya gitu, mencoba, uji coba gitu ya. Heeh. Baik, kata kuncinya uji coba, memperdalam daripada kurikulum merdeka apa yang sudah didapat. Nah, ini Ibu rencana apa yang Ibu nanti akan lakukan gitu untuk mencapai biar Ibu memahami akan kurikulum merdeka? Saya kayak, sepertinya saya harus lebih mendalami lagi PMM ya, Pak, ya? Mendalami Kayaknya heeh, PMM. soalnya PMM tuh lengkap gitu. Baik, bahwa Ibu nanti akan mendalami PMM, mengeksplor lagi PMM gitu ya. Iya iya, Pak. Apa kira-kira di dalam PMM itu prioritas yang Ibu mau dalamin gitu? Modulnya kali, Pak. Modul, baik dari modul terlebih dahulu. Modul ajar gitu Bu? Iya, Atau Bapak. bisa jadi seperti ini Bu, ketika kita berkata tentang modul, apakah modul ajarnya kah atau memang modul yang berkaitan dengan bahan bacaan atau paket daripada kurikulum merdeka gitu? Iya, modul dari paket dari kurikulum Merdeka, Bapak. Baik, berarti modul ajar dan modul teks bacaan ya Bu ya? Iya Nanti rencana Ibu akan mengekspor kembali tentang PMM. iya. Nah, uh, kalau tadi uh, saya berbicara tentang hambatan gitu, setelah itu apakah Ibu menemukan solusinya? Sudah, Bapak. Apa Ternyata itu kira-kira Bu? ternyata memang, untuk lebih saya memahami, terus bagaimana saya bisa mengimplementasikannya gitu ya, saya harus belajar dulu gitu, salah satunya melalui sumber, PMM kayak gitu, terus mencari sumber-sumber yang lain gitu dan belajar di PMM tuh lebih ke modul ajarnya ya, Pak, ya. Karena di modul ajarnya tuh nanti, kita dikasih tahu ya, Pak, ya, bagaimana menerapkannya ya, Pak, Dan begitu. Ibu tadi ada skala prioritas gitu ya Bu ya. Saya mau Mhm, belajar ini dulu loh gitu. iya Karena ini juga berkaitan dengan Ibu tadi bahwa sekolah Ibu juga tidak langsung menggunakan kurikulum merdeka gitu. Masih iya belajar betul, Bapak. mandiri gitu. Nah, kira-kira strategi apa Bu yang Ibu akan lakukan untuk lebih mendalam tentang modul ajar yang ada di PMM. Karena ini berkaitan dengan ini Bu, berkaitan dengan Ibu tadi tugasnya banyak, ada ini itu sebagai ini mengikuti ini Mhm. juga gitu. Karena yang kita dapatkan kan tadi bahwa Ibu apa ya sulit untuk memanage waktu gitu. Mmm, mungkin nanti saya print kali ya, Pak, ya, modul ajarnya biar kalau saya lagi santai baring-baring gitu bisa saya baca gitu. Mungkin kayak Baik, gitu Ibu ya, Pak, Ibu heeh. akan explore, habis itu Ibu unduh gitu ya, Bu, ya? Iya, Terus, heeh, ketika itu Ibu print, terus Ibu ketika ada waktu kesempatan, Ibu bisa baca-baca gitu. dibaca-baca. Nah, rencana itu kapan ya, Bu, Ibu akan rencanakan? Ya secepatnya, Pak, mulai besok lah, Pak, nanti saya print dulu buka dulu, lihat-lihat dulu mana yang tepat gitu kan, nanti baru saya unduh, baru saya print. Baik, semangat ya Bu ya. Mulai besok Ibu Semangat, Bapak. mengunduh gitu. Nah, setelah Ibu mengunduh daripada modul ajar, Ibu sudah memahami. Nah, menurut Ibu apa ukuran keberhasilan rencana Ibu ini sehingga Ibu
bisa memahami akan kurikulum Merdeka, bahkan bisa mengimplementasikanlah paling tidak kurikulum Merdeka itu di kelas Ibu? Iya, saya jadi tahu bagaimana sih nantinya merancangnya gitu sesuai dengan tujuan pembelajarannya seperti itu, Pak. Ukurannya ya saya jadi bisa tahu gitu bagaimana sih, jadi nggak bingung-bingung lagi capaiannya gitu. Baik, ukurannya adalah Ibu bisa merancang proses pembelajaran yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka dari mempelajari PMM, gitu ya. Iya. Nah, ini ceritanya rencana Ibu ini bahwa mau mengeksplor PMM karena Ibu sudah mendapatkan. Selama ini cuma dilihat gitu ya Bu ya. Artinya Iya, bahwa paling nanti lihat-lihat sekilas saja, Pak. jadi Ibu sudah punya modal ini, dimodelin PMM. Setelah itu Ibu nanti akan explore, akan print dan lain sebagainya. Nah, dalam rencana itu kan pasti Bu nanti ditemukan hambatan ketika dalam proses perencanaan dan melakukan aksi daripada apa yang direncanakan Ibu ini. Untuk mengantisipasi gangguan tersebut bagaimana Bu rencananya nanti? Ya niat kali Pak ya, karena kan gangguannya Niat. biasa tuh malas gitu Pak Oh ya betul. gitu. Baik. Niat. Artinya bahwa Ibu berkomitmen. Komitmennya apa Bu nanti nih? Ya itu belajar lagi di PMM gitu. Belajar lagi, mengeksplor lagi di PMM ya Bu ya. Iya. Nah, dalam rencana ini, apakah Ibu membutuhkan seseorang gitu Bu, baik yang ada di memang lingkup sekolah Ibu atau komunitas Ibu tadi menyatakan bahwa oh saya pernah digugus lo ini gitu. Kira-kira nanti siapa yang bisa membantu daripada komitmen Ibu, rencana Ibu yang Ibu sampaikan tadi? Rekan sejawat mungkin Pak ya, biar sama-sama mengingatkan gitu. Baik, rekan sejawat. Baik Bu, tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa saya bingung loh akan implementasi kurikulum Merdeka gitu. Tujuan akhirnya tadi Ibu bisa merancang gitu. Apa ya kira-kira dari obrolan kita, percakapan kita yang Ibu bisa ambil dari percakapan tersebut? Hmm, saya jadi tahu Pak untuk kita biar lebih memahami gitu dan bagaimana kita mengimplementasikannya itu kita memang perlu belajar lagi, memperdalam lagi dan tidak lupa kita juga harus komitmen gitu Pak ya dan meminta bantuan rekan sejawat juga gitu. Gitu kali Baik, ya Pak. nah, komitmen meminta rekan sejawat dan mengeksplor apa yang sudah ada gitu ya. Platform apa Iya, Bu tadi namanya? platform Merdeka Mengajar PMM. Nah, baik. Apakah Ibu sudah menemukan gitu apa ya rencana ke depan untuk bisa mencapai daripada tujuan yang Ibu sampaikan di awal tadi? Sudah Bapak. Ya itu Betulan tadi. sudah atau belum Bu? Iya, Kok sudah. nampaknya masih ragu-ragu atau bagaimana gini Bu? Perasaan Ibu ketika melakukan percakapan ini bisa diungkapkan Bu tadi di awal sebelum ceritanya sebelum kita bertemu dan saat ini sudah melakukan percakapan dan sudah nampaknya di ujung ini kegiatan kita gitu. Bedanya Bu perasaan yang Ibu alami yang berkaitan dengan implementasi atau kurikulum Merdeka? Eee, tadinya tuh awalnya perasaannya bingung gitu, sekarang tuh udah senang, oh ternyata harus kayak gini, kayak gitu. Kayak gininya apa Bu? Ya harus gitu, lebih memperdalam lagi gitu, belajar Memperdalam lagi, lagi lewat heeh. apa Bu? Aplikasi, sumber-sumber gitu yang ada Baik, gitu. sumber-sumber yang sudah ada. Baik Ibu, Mhm. rencananya besok Ibu akan mengeksplor dan Ibu akan memperdalam tentang IKM gitu, kurikulum Merdeka. Ibu nanti akan merancang, mengimplementasikan, apakah nanti
ada kesempatan gitu Bu, saya kok nampaknya penasaran nanti cerita dari Ibu setelah Ibu melakukan ini bagaimana gitu. Nanti mudah-mudahan ada kesempatannya Bu ya. Saya Baik, juga minta kesempatan Bapak. waktu untuk Ibu nanti menceritakan kembali setelah kegiatan ini gitu. Oke, Pak. Nanti kita ketemu lagi ya, Pak, berbincang-bincang Iya. untuk saya menceritakan lagi ya, Praktek Pak. baiknya ya Bu ya, praktek Iya, baiknya yang berkaitan heeh. DKM gitu. Iya. Baik Bu, cahayu semangat gitu. Terima kasih, Eh, Bapak. Terima kasih Bu. Ya, sampai Sampai jumpa iya, di sampai bertemu lagi, waktu Bapak. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum, Pak Muji. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Kok Hmm, kelihatannya kalau Bapak, iya lagi gelisah, bingung gitu ya, Pak, ya? betul Ibu. Tadi Eee, kan ini ceritanya habis ngajar gitu kan Bu. mhm. Habis ngajar terus ada kesempatan terus saya ngubungin Ibu gitu. Iya, Bu, betul sekali, Bapak. ada kesempatan nggak ceritanya saya mau cerita gini kan tadi. Iya, Nah ini boleh, nah Bu, Bapak. Mhm. tadi itu kan ceritanya gini, dalam kelas itu setiap hari itu saya sudah memang bersama orang tua dan juga inisiatif saya sendiri untuk membuat yang namanya sudut baca. Iya Sudut baca iya, ini sudah dibuat gitu, direncanakan oleh saya gitu, dan sudah ada gitu, saya taruh buku-buku tersebut yang ada di situ gitu. mhm. Tapi nampaknya saya lihat beberapa hari setelah kegiatan itu kok anak-anak ini kurang merespon ya, Gitu. kurang antusias Mhm. gitu loh, Iya, berkaitan dengan sudut baca yang sudah saya buat gitu. Nah, apa ya kira-kira mmm, nanti langkah atau strategi saya gitu, atau apa yang saya bisa lakukan gitu? Karena gini Bu, di awal pembelajaran gitu, di awal pertemuan juga, di tahun ajaran juga Bu, saya sampai sekarang tuh masih melihat tuh anak-anak tuh dalam keterampilan membacanya, literasinya tuh memang butuh ditingkatkan. Nah, ide saya awal itu membuat sudut baca gitu, tapi kok mhm. anak-anak ini kayak nggak tertarik, kayak ayo nak dibaca gitu. Setelah selesai perintah saya, selesai juga kegiatan tersebut. Kegiatan. Nampaknya kalau tidak ada saya juga nggak tertarik terhadap sudut baca yang saya buat gitu nah Bu. Oh, begitu. Jadi, Bapak ingin kita berdiskusi gitu ya, bagaimana sih, eee, sudut baca gitu ya, kegiatan, Bapak sudah merencanakan dan membuat sudut baca gitu, bagaimana agar, sudut baca ini bisa membuat anak-anak tertarik gitu ya, Pak, ya? Iya, Dan tanpa disuruh gitu, Pak, mau, pergi, membaca gitu di sudut baca gitu, Pak, ya? baik iya Bu. Mmm, Malah saya itu berharap gini loh Bu, ketika nanti sharing bersama Ibu, menceritakan apa yang sudah saya alami, saya selain daripada anak itu antusias terhadap sudut baca yang saya fasilitas yang saya sudah berikan kepada anak-anak ini, saya mhm. wadahi ini, anak-anak ini paling enggak dengan fasilitas itu bisa mendongkrak gitu, meningkatkan Oh, daripada keterampilan membaca kelas saya Bu. Karena oh maklum gitu. Bu, kelas saya ini masih kelas awal gitu yang memang yang perlu saya jadi konsen gitu, prioritas itu ya kemampuan membacanya mereka tuh. Jadi, tadi yang sesuai dengan Bapak sampaikan bahwa Bapak, setidaknya gitu ya, sudut baca ini bisa meningkatkan keterampilan membaca murid gitu, Pak, ya? Betul Bisa Bu. heeh, bisa membantu Nah gitu. itulah karena saya kok mendapatkan informasi dari teman gitu, itu loh Bu Ria itu loh ahlinya dari bidang literasi. Coba kamu cerita, siapa tahu bisa pengalaman dari Bu Ria nanti didapatkan dan bisa
kamu tiru gitu nah Bu, dapat rekomendasi dari gitu nah Bu. Oh iya Bapak, baiklah kalau begitu. Jadi saya yakin kepada Ibu gitu. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu, kira-kira menurut Bapak, eee, anak-anak ini, mau sukanya diperlakukan seperti apa sih Pak, agar mereka, eee, mau dulu, termotivasi dulu untuk ke sudut baca itu? Kira-kira mereka, senangnya diperlakukan seperti apa gitu Pak? Baik Bu, kalau menurut saya sih pengamatan saya tuh seperti ini. Kalau dalam kegiatan tuh ya, kalau anak-anak bisa melihat contoh gitu, apa namanya anak kecil Bu, kalau Mhm, iya dicontohin Bapak. dulu gitu, terus tertarik gitu, nah habis itu minat akan hal itu tuh juga muncul gitu. Nah, saya pernah pengalaman apa ya, waktu itu membuat sebuah program gitu, bahwa nampaknya saya duluan gitu. Saya duluan melakukan, anak-anak melihat dan penasaran apa yang dilakukan oleh bapak itu. Setelah itu tanya-tanya, terus kok tertarik. Nampaknya juga lama-lama ini juga akan melakukan dengan sendirinya tanpa harus saya terlebih dahulu gitu. Oh gitu. Gitu Bu. Jadi menurut, pengamatan Bapak bahwa anak-anak ini senang diperlakukan kalau, diberi contoh dulu gitu Pak ya, Iya betul Bu. kemudian mereka tertarik gitu ya Pak ya, akhirnya muncul inisiatif sendiri gitu Pak ya? Iya karena menurut saya gini, kelas awal ini butuh yang namanya modeling memang Bu. Mhm, Uh, Percontohan atau dicontohkan terlebih dahulu apa yang dia lihat itu yang biasanya dia tiru gitu. Dengan dia tiru, dia biasakan, dia juga akan terbiasa gitu dari dalam dirinya akan tertarik akan hal itu gitu. baiklah kalau begitu Pak. Jadi anak-anak ini kalau, sudah melihat akhirnya meniru gitu ya Pak ya, dan akhirnya akan terbiasa seperti itu ya. Kira-kira, apa yang bisa Bapak lakukan, untuk hal tersebut gitu Pak? Nampak Agar, eee, baik. agar mereka bisa, melihat kemudian tertarik gitu, punya inisiatif gitu, kira-kira, apa yang Bapak lakukan untuk membantu mereka gitu? Saya akan lakukan untuk setiap proses pembelajaran, saya memanfaatkan daripada sudut baca tersebut. Hmm. Agar bahwa saya tanamkan dalam diri anak saya, dalam proses pembelajaran ini, ternyata apa yang ada di sudut baca itu dibutuhkan, digunakan, Mhm. penting gitu dalam proses pembelajaran. Karena anak saya selama ini tuh orientasinya tuh gini, kalau mereka dapat nilai bagus itu wow senang sekali gitu. Pokoknya Heeh, dapat nilai 100, oh gembira sekali pokoknya. Orientasinya tuh nilai gitu, namanya gitu. masih anak-anak Bu. Kalau Iya, kadang nggak dinilai, "Pak mana nilainya?" gitu. Terus kalau dapat mhm. nilai 100, "Hore!" gitu. Tapi kalau dapat nilai 50 atau 60 tuh diem gitu, Diem, langsung duduk gitu. Nah, jadi, yang bisa Bapak lakukan itu tadi, menerapkan di setiap proses pembelajaran gitu ya Pak, akan sudut baca ini ya, memanfaatkan sudut betul Bu. baca di proses Proses pembelajaran. pembelajaran. Baik, betul Bu. Eee, Kira-kira ada cara lain tidak Pak, selain, Bapak menerapkannya dalam proses pembelajaran, dalam memanfaatkan sudut baca ini? Apa ya? Itu kan tadi diawali dari saya gitu ya, Iya, menggunakan memanfaatkan sudut baca, berkaitan dengan implementasi proses pembelajaran di kelas. Kalau itu iya. dari saya maunya itu dari anak-anak sih Bu. Oh, dari Ah, anak-anak lagi dari gitu ya anak-anak tuh Pak? sendiri gitu. Atau saya juga akan melibatkan anak-anak ya Bu ya.
dalam mengembangkan sudut baca tersebut. Oh gitu. Jadi langkah selanjutnya Bapak ingin mengajak anak-anak gitu ya, melibatkan anak-anak dalam memanfaatkan sudut baca Mengajak, gitu ya Pak iya ya? Bu, Oh gitu. mengajak Mhm. betul Bu, saya dapat 2 poin sudah Bu. Memanfaatkan sudut baca dalam proses pembelajaran dan mengajak si anak tersebut kayak rasa memiliki sudut baca Mhm. tersebut dalam mengembangkan sudut baca yang ada di kelas. Iya baik Bapak. Terus ketika Bapak eee, pertama langkah yang awal yang Bapak lakukan itu tadi, apa, setiap proses pembelajaran gitu memanfaatkan sudut baca, itu kira-kira, eee, nanti tuh ada halangannya tidak Pak, atau hambatannya, atau akankah nanti berjalan lancar, seperti itu? Betul Bu. Uh, Kalau pemanfaatan proses belajar sih hambatannya itu menurut saya memang saya harus memberikan waktu lebih untuk bagaimana mengkolaborasi, elaborasi berkaitan dengan sumber belajar lainnya dengan yang ada di sumber belajar yang memang memanfaatkan sudut baca itu waktu lebih itu yang pertama. Yang kedua hambatannya nampaknya dalam apa ya tadi ceritanya anak-anak itu memiliki rasa memiliki daripada sudut baca tersebut dalam mengembangkan sudut baca tersebut untuk membantu meningkatkan literasi ini. Dalam pengalaman ini saya belum banyak pengalaman sih Bu. Itu sih hambatannya. Saya belum banyak pengalaman akan bagaimana ya agar anak-anak ini bisa memiliki rasa memiliki dan bisa mengembangkan daripada sudut baca tersebut. Bukan hanya saya sendiri, kalau nanti saya sendiri sebagai Pak Guru, maka nampaknya itu belum ngena ke apa yang saya mau. Karena apa yang saya mau tujuannya adalah anak-anak itu juga bisa sadar bahwa sudut baca itu salah satu wadah atau media dalam mereka mengembangkan keterampilan membaca si siswa tersebut. Baiklah kalau berarti, ada hambatannya tadi, bagaimana bisa memberi waktu lebih gitu ya Pak dalam, anak-anak tuh elaborasi, eksplorasi gitu ya, sudut baca gitu ya. Kemudian Betul Bu. bagaimana, anak-anak itu nantinya akan memiliki rasa memiliki gitu ya Pak ya, sudut baca itu untuk meningkatkan literasinya ya Pak ya. Eee, Menurut Bapak, hal yang Bapak lakukan untuk Bapak sendiri agar Bapak, dapat pengalaman karena Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak tidak, eee, belum ada pengalaman gitu Pak ya. Kira-kira apa yang harus Bapak lakukan untuk, menambah pengetahuan Bapak itu? Menambah pengetahuan tentang, Salah satu eee, cara menge yang bagi saya lakukan adalah ini Bu. Ini salah satu caranya. Yaitu karena di awal saya menyatakan bahwa saya menyampaikan ke rekan sejawat gitu. Terus setelah itu saya direkomendasikan kenapa enggak bapak coba berbincang sama Bu Ria gitu. Karena Bu Ria ini konsen akan punya pengalaman akan ini gitu. Nampaknya juga nanti saya mohon izin bisa nanti berkunjung ke tempat tugas Ibu untuk bagaimana mengamati yang ada di kelas Ibu, gitu apa yang Ibu lakukan, anak-anak lakukan, bahkan Ibu apa ya ciptakan sudut baca yang memang menarik dan bisa juga bersama anak-anak mengembangkan akan sudut baca tersebut. Nanti juga nampaknya saya akan merepotkan Ibu deh untuk bisa share melalui video
yang berkaitan dengan pemanfaatan apa ya, pemanfaatan sudut baca tersebut gitu. Itu Ah, sih, itu yang pertama gitu, karena kenapa saya pengen ngobrol sama ibu gitu. iya, gitu. Jadi, untuk menambah pengalaman, yang pertama Bapak lakukan itu belajar dengan rekan sejawat gitu, Pak, ya. Iya betul ibu. Kalau ada waktu Bapak bisa datang ke sekolah, melihat bagaimana, rekan sejawat ini, memanfaatkan sudut baca gitu, Pak, ya, dan bagaimana mengembangkan sudut baca gitu, Pak, ya. Eee, Baik betul bu. Kira-kira, apalagi Pak selain belajar dengan rekan sejawat agar lebih, Bapak punya pengalaman lebih lagi, agar lebih mantap gitu Pak, ketika Bapak, mengimplementasikannya di dalam kelas gitu kan Pak, kemudian akhirnya bisa Hmm, mengembangkan sudut baca, kira-kira apalagi selain belajar dengan rekan sejawat? nampaknya juga kalau saya terlalu apa ya, merepotkan ibu kan nggak enak juga ya, karena ibu juga banyak tugas yang lainnya selain juga memang menjadi guru kelas dan lain sebagainya gitu. Nampaknya nanti saya mandiri deh bu. Karena apa ya bu ya, ingin belajar bersama. Kemarin ada loh, saya itu kenapa direkomendasikan ibu, karena ibu menjadi salah satu narasumber juga di sebuah kegiatan webinar gitu. Nampaknya saya nanti ikut webinar deh, yang berkaitan dengan memang peningkatan keterampilan membaca anak gitu. Siapa tahu nanti dalam webinar itu ada hubungannya dengan pemanfaatan sudut baca gitu ya Bu ya. Eee, Itu webinar selanjutnya di KKG saya sih ada juga sih Bu, tapi KKG itu biasanya ada fokus tertentu juga, dan kadang ya selain fokus tertentu kadang juga dalam pelaksanaan KKG juga apa ya, materinya tuh juga beragam gitu. Eh, Artinya bahwa tidak hanya ke pemanfaatan sudut baca, literasi gitu. Saya juga nanti nampaknya lewat media sosial aja kali Bu ya, lebih enak sambil pas nyantai gitu buka YouTube gitu kali Bu. heeh. Dapat rekomendasi gitu. Iya, baik kalau begitu Bapak. Jadi, hal yang kedua yang Bapak lakukan lagi yaitu, mandiri gitu ya Pak, maksudnya belajar mandiri, Bapak ikut webinar gitu Pak ya, yang berkaitan Iya, dengan, keterampilan membaca anak, yang Bapak harapkan siapa tahu bisa, membantu Bapak dalam mengembangkan sudut baca gitu Pak ya, kemudian dalam kegiatan KKG dan iya Bu. media sosial gitu Pak ya. Betul Ibu. Ini saya catat loh Bu. Nanti rekan sejawat, diskusi, kolaborasi bersama Ibu gitu kan, webinar ikut, pengembangan diri yang lainnya melalui referensi-referensi. Wih, banyak juga Ibu Iya, yang saya dapatkan hari ini. Jadi ternyata enggak. Tadi kan saya kok pusing gitu di mhm. awal gitu. Nampaknya senyum saya lebih lebar deh kali ini Bu. Gitu. Jadi, nanti Bapak mulai dari mana dulu nih Saya tadi? tetap mulainya dari rekan sejawat Bu. Iya, Karena baik. Jadi terkadang kalau secara saya lihat langsung gitu, ngobrol ya, langsung, komunikasi gitu, tiktokan gitu, lebih iya, enak deh Bu gitu. Nah setelah itu nanti saya elaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya lah gitu. iya gitu. Jadi, kapan kira-kira Bapak, melakukan rencana ini ya, Pak? Nah, secepatnya kalau yang rekan sejawat ini. Nampaknya nanti kalau mudah-mudahan selain Ibu juga ada rekomendasi dari yang lain, dari yang Ibu rekomendasikan yang lebih dekat lah ceritanya, jaraknya gitu, sekolah sekolah yang bisa atau teman-teman guru yang bisa saya jadikan apa ya, contoh terlebih dahulu gitu untuk Mhm, pemanfaatan daripada sudut baca yang berkaitan dengan meningkatkan literasi siswa gitu. Nah, setelah itu iya. nanti ya janjian lah, mohon maaf Bu, nanti
minggu-minggu ini apabila nanti kesempatan, saya juga bisa berkunjung, saya juga nanti mohon izin. Nah, ini juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya rasakan, saya bincang dengan Ibu, nanti saya sampaikan ke Ibu, mudah-mudahan apa yang saya rasakan ini bisa dapat solusinya dengan apa yang saya nanti akan ajukan rencana-rencana kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah mengizinkan gitu. Jadi, Bapak akan melakukan rencana ini minggu ini gitu, Pak, Iya, ya? Heeh, secepatnya Bu. Uh, secepatnya gitu. betul Ibu, Dimulai dari rekan sejawat dulu gitu, Pak, ya? Dan, betul Bapak Bu, juga akan, berdiskusi dengan kepala sekolah begitu, Pak, ya? betul Ibu. Iya, kalau begitu jadi, kira-kira apakah Bapak, mendapatkan solusi atas, permasalahan Bapak tadi atau Bapak masih bingung seperti itu Betul Bu, lagi? saya nyatet loh Bu, loh, nyatet dapat catatannya Bu. Tadi saya bagaimana memanfaatkan daripada sudut baca ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, setelah Iya, itu mengajak anak-anak untuk mengembangkan rasa memiliki akan sudut baca tersebut gitu. Nah, sehingga nanti mhm, anak-anak juga memiliki rasa memiliki gitu, memiliki rasa untuk memiliki daripada sudut baca tersebut. Jadi kalau memiliki ya mengembangkan, bahkan bisa jadi nanti anak-anak bisa mengisi daripada sudut baca tersebut gitu kan, bukan iya, hanya buku-buku yang saya itu kan, tapi anak-anak nanti bisa ikut mengembangkan dengan mengisi daripada sudut baca tersebut. Nah itu terus setelah itu nanti saya tetap bersama ibu, rekan sejawat dan lainnya gitu. Nah mudah-mudahan juga ada kesempatan, ada undangan, ada nanti webinar gitu, paling enggak ya selebaran lah, webinar-webinar yang berkaitan dengan ini. Kalau enggak ya nanti kalau ibu punya itu bisa share ke saya gitu ya Bu ya, iya, yang berkaitan dengan literasi gitu. Dan nanti juga saya manfaatkanlah fasilitas yang ada di sekolah saya, iya. wifi, dan di rumah gitu. Nanti siapa tahu saya searching gitu. Mudah-mudahan juga Bu, kata kuncinya apa ya Bu kalau mencari begitu tuh Bu? Untuk, sudut baca mengembangkan sudut baca itu, Pak, ya, Iya, eee, kata kuncinya, sudut mmm, baca gitu, pemanfaatan sudut menurut baca gitu ya boleh yuk kali Bu ya. iya, heeh, menurut Cobalah, Bapak yang pas biar langsung tepat mm-mm. sasaran itu apa gitu? Coba ya saya pemanfaatan Iya, sudut baca. Ih, ada loh Bu. Nah, ini anak-anak loh, gerakan literasi, nah, sudut baca untuk wah, meningkatkan ini bahkan ada loh Bu. Oh, praktek baik dari Bapak ini SDN 17 Piak, pemanfaatan sudut baca ruang kelas dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. Aduh, Bu. Oke, saya wah, sudah simpan lah Bu ini. Nanti luar biasa ya, Pak, ya. baik Ibu. Semangat Bapak dalam, belajarnya gitu ya, agar Terima kita kasih bisa, loh Bu. bagaimana sih bisa sudut baca ini benar-benar, bermanfaat bagi murid kita gitu, Pak, ya. Betul Jadi Ibu. sudah tidak bingung lagi, Pak, ya? Baik Heeh, Bu, baik Bu. kalau begitu, Tapi eee nanti semisal iya, kalau ada itu Ibu ya, bisalah sharing-sharing lagi, sharing gitu ya, ngobrol-ngobrol, mengganggu Ibu sedikit-sedikit gitu. Nanti siapa tahu dalam proses ini i ada kendala gitu, maka nanti ada kesempatan lain lah untuk ngobrol dan nanti bisa juga saya cerita akan iya yang saya implementasikan ini. iya boleh Bapak. Jadi nanti kita, eee, bertemu lagi ya, Pak, ya, buat, Bapak menceritakan bagaimana sih, dalam mengembangkan sudut baca ini gitu Betul ya. Bu. Saya penasaran, kelihatannya tuh menarik sekali ya, Pak, ya. Iya Ibu. Heeh, boleh kalau, baiklah kalau begitu, Pak, terima kasih, Bapak Sama-sama sudah Ibu. mempercayakan kepada saya gitu, kita ketemu di lain waktu ya, Pak, ya. Saya tunggu loh, Pak, Sama-sama ya. Ibu.
Iya Ibu, makasih loh Iya. Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Seksikan. Ya, ya itu mungkin yang kemarin tuh kayak apa yang sudah berjalan gitu ya. Mm-mm. Apa hal yang sudah berjalan baik gitu? Mm-mm. Ini dari, Dari Ibu melihat saya ya, nanti baru saya melihat Ibu gitu. ah, Kan dua-duanya juga ya, ketika jadi coaching, apa yang sudah baik dari saya, apa yang sudah nanti yang sudah baik dari Ibu gitu. oh gitu. Kalau eh, bagus, Bapak, pertanyaannya menggali potensi, cuman ya itu tadi, karena memang benar-benar tuh belum ke situ gitu. Iya. Sudah bagus dalam menggali gitu. Ini Bapak nih ya. Nampaknya tadi tuh maunya Ibu yang tanya saya ke IKN gitu. Kebalik nampaknya. Ya ndak bisa karena kan saya belum menguasai. Oh, gitu. Ah, Nah, berarti eh, sudut baca juga pemahaman kami. pemahaman pemahaman tentang IKM sudah ya gitu ya. Saya miliki gitu ya. Pemahaman tentang materi lah, topik tidak. Iya, itu Bapak kan? Topik. Itu Bapak kan? Ya, saya dulu kan. Berarti Iya, pemahaman akan topik sudah sudah Bapak. dikuasai gitu Ya, ya. Sudah dikuasai oleh si coach gitu ya, Bu ya. Nah, itu. Terus tadi pertanyaan-pertanyaan juga sudah ya, Bu ya. Apa namanya? sudah. Alur Sudah. alur alur tirtanya gimana, Bu? Alur tirtanya, Tujuan, identifikasi, iya rencana sudah. aksi, Heeh. alur tirtanya sudah Iya, sesuai. Pertanyaannya menggali, menggali. ya kan? Iya. Loh, kok saya yang ngomong? Udah apa-apa kan itu Bapak juga refleksi toh. Menggali. Terus kira-kira apa yang perlu nanti ditambahkan? Kalau menurut saya, Pak, kalau Bapak kan misalnya ngasih pertanyaan gitu, Bapak langsung ngomong kata kuncinya ke aku aja. Habis kan Bapak panjang sekali pertanyaannya. Jadinya akhirnya, Berarti ada kata kunci. jadi maksudnya Bapak memang menyebutkan kata kunci, tapi Bapak Kata kunci penjelasannya tapi tuh panjang. penjelasannya lebih panjang. Daripada Penjelasan lebih daripada aku yang mau ngomong panjang gitu. Jadi, sehingga sehingga koci merasa kebingungan. iya gitu. Iya. Kebingungan, oke. Panjang sehingga koci merasa kebingungan. Baik, apa lagi Bu? Berarti harus ada kata kunci. Apa lagi? Kalau kehadiran saat percakapan, Kehadiran penuh itu. kehadiran penuh gitu saat percakapan, mendengarkan aktif dan lain Hmm, sebagainya, sudah itu Bu. itu sudah. Kan refleksinya itu aja kan Bu ya. Iya, heeh. Hmm. Terus apa yang Ibu rasakan ketika sebagai coach? Coach. Oh, diriku Coach. gitu. Iya, Ya senang sih dapat solusi gitu. Akhirnya dapat solusi dengan senang dituntun. Akhirnya dapat mendapatkan solusi. solusi gitu. Oke, dapat solusi ya. Artinya apa? Akhirnya Tadi lebih dari tanpa 30 sadar menit gitu. ya? Bapak 35. Oh, enggak salah. 35 Oh, menit. enggak Berarti salah. waktuku yang Iya, mm, Bapak kan banyak betul yang ditanyanya. baik. Senang. Ini aja sih ya. Sudah ya Heeh. kali ya kalau saya. Mm-mm. Baik, silakan Ibu bimbing untuk refleksi. Oke, jadi saya Pak ya berarti. Nah, menurut Bapak apa yang sudah berjalan baik selama percakapan dengan saya gitu? Sama sih, menurut saya juga pemahaman akan topik itu juga ada gitu. Artinya bahwa bukan nggak nyambung gitu.
nyambung-nyambung aja karena langsung ngeklik walaupun jujur ini topik yang dua-duanya baru yang kita juga nggak pernah rencanakan. Iya. Karena nggak direncanakan karena dari refleksi pertama saya mendapatkan dari apa yang Ibu ucapkan bahwa ketika topik itu sudah ditentukan akan terbelenggu. Iya Gitu. gitu. Jadi kayak akan terbelenggu di awal sehingga nampaknya itu aja gitu. Nah, maka kemarin juga saya nggak terlalu menghubungi Ibu seperti ketika kita collab sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan selalu aktif gitu. Hari Minggu, hari itu ganggu. Pokoknya gitu ya. Nah, saya mencoba untuk itu juga sama. Topik yang baru coba gimana ya kalau mengalir gitu. Karena kemarin ketika mengalir mencoba Ibu yang pas saya bikin refleksi, tapi Ibu secara tidak langsung nanya, terus saya baru itu adalah proses coaching, itu lebih enak gitu. Iya Nah, kan? ini juga saya terapkan gitu. Tadi tuh juga aku mau bilang, karena Bapak bilang boleh enggak tentang IKM. Aku tuh mau bilang bukan itu. Maksudnya biar Bapak mengalir kan maksudku. Nah, tadi karena clue ya sudah aku ambil langsung ke saut gitu. Iya, makanya aku tuh sebenarnya mau bilang, Pak, dari aku aja mau bahas apa gitu. Soalnya menurutku ada yang mau aku bahas gitu kan. Biasalah kejenuhan mulai sudah kurang bisa memanajemen dalam mengerjakan tugas gitu maksudku itu. Tapi Bapak sudah bilang IKM, takutnya Bapak sudah mempersiapkannya. Oh ya sudah. Oke, apalagi Pak tadi berarti? Itu apa namanya topik ya bahwa pemahaman akan topik, terus pertanyaan sudah memang mengalir karena tidak di kotak-kotakan dengan pemikiran sebelumnya, walaupun memang perlu ya perencanaan itu perlu, tapi kadang akar masalah itu bukan harus kita tahu sama tahu gitu loh, maksudnya si coaching sama si coach ini kan kalau latihan tuh kan nanti kalau tahu sama tahu itu juga tidak akan mengembangkan si potensinya coaching. Iya. Betul nggak sih? Betul. Kalau tahu sama tahu masa nanti juga kalau kegiatan kita sambilnya membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah, masa mau di-setting dulu? Kan enggak kan? Pasti kan nggak mungkin kemarin, itu. Jadi makanya kemarin tuh juga karena sudah di-setting, aku jadi akhirnya pertanyaan jelimet kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini juga bisa menggambarkan nanti ketika kita mengimplementasikan atau bukan mengimplementasikan sih, memanfaatkan daripada modul ini untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya betul, gitu. amin. Semoga. Kalau alur ceritanya sih menurut saya juga sama, gunakan alur cerita juga ya Bu ya. Iya. Alur cerita juga karena ini juga ada di LMS dan juga dari beberapa eksplorasi konsep sampai 5 ya. 5 itu nampaknya ya itu yang dibahas ya nampaknya sudah ngena lah di dalam kepala kali ya Bu ya. Iya betul. Ya bukannya memang itu, memang ya nampaknya walaupun dari 4 alur itu adalah semuanya, walaupun nggak mendalam gitu. Iya. Ada semuanya gitu. Nah, yang kalau saya ini itu kurang menggali. Enggak, saya ini malah diri saya gini. Gongnya itu loh, akhirnya itu loh, kadang kalau saya bantu si coachingnya itu karena gini, Ibu itu tadi adalah si coaching yang datar. Si coaching yang datar gitu ya. Maksudnya datar. Kalau saya adalah si coaching yang ekspresif. Jadi beda gitu. Maksudnya bedanya tuh gini. Kalau kena si coaching yang ekspresif tuh enak. Tapi kalau kena coaching yang datar dengan paradigma seperti karena paradigmanya kan gini ya Bu. Itu betul Bu. Ini pengalaman tadi latihan apa praktek ini juga betul. Apa ya? Ketika kita menemukan nanti di lapangan yang coachingnya ini hanya berharap aku ingin dapat solusi dari kamu bukan solusiku dari diriku sendiri gitu kan
paradigmanya kan selama ini seperti ini. Nah, itu Mhm. ketika untuk akhirnya ending-nya itu loh, itu yang butuh memang pengalaman dan jam terbang sih. Iya enggak? Yang Iya menyadarkan juga. penuh bahwa si Koci ini sadar akan potensi gitu. Iya Kan itu iya. ya tujuannya ya kegiatan Heeh. sadar akan potensi yang dia punya gitu. Itu sih Membuka. catatannya. Bagi saya juga sama gitu juga. Heeh. Jadi apa tadi yang perlu ditingkatkan Pak poinnya? Sama-sama nggak ada Bu, Oke. Hah? nggak ada. Tapi Kurang itu cuma dua-duanya aja sama saya juga gitu. oke oke. Apa yang Bapak rasakan saat di coaching? Kayak saya rasakan, saya bercerita dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, jadinya saya tuh bisa panjang kali lebar kali tinggi. Iya memang, aku malah Jadi apa yang aku rasakan karena gini Bu, ini juga sama iya, beberapa tahun yang lalu sebelum saya mendapatkan sebuah program yang memang ada jawabannya akan ini, itu benar-benar saya alami Bu. Benar-benar saya alami. Jadi waktu itu saya tuh ingin membayangkan pas waktu saya posisi ada di situ.